Halo, perkenalkan nama saya Liliana Cassandra Valentina dari kelas 12 IPA 1. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dua buah soal mengenai sel volta untuk mencari anoda katoda, potensial sel, notasi sel, reaksi sel, dan yang terakhir aliran selnya. Untuk soal yang kedua, saya akan membahas sel volta untuk mengetahui reaksi yang berlangsung secara spontan ataupun tidak spontan. Silahkan tonton video ini. Oke, untuk pembahasan di soal yang pertama ini, kita akan menentukan anoda dan katodanya. Jadi cara untuk menentukan katodanya adalah dilihat dari E0-nya. E0-nya dilihat yang paling besar, yaitu di situ ada dua di antara reaksi Zn dengan reaksi Ni. E0 keduanya sama-sama berbentuk minus. Semakin ke kanan bilangannya, maka akan semakin besar. Dan bilangan yang paling kiri adalah semakin kecil. Jadi untuk katodanya, karena E0 min 0,28 yang paling besar, maka katodanya adalah Ni. Sedangkan untuk anodanya yaitu adalah Zn. Selanjutnya adalah cara menentukan potensial sel, yang dimana potensial sel menggunakan rumus E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Cara menentukan reduksi dengan oksidasinya sendiri adalah dilihat dari katoda dan anodanya. Katoda adalah reduksi, sedangkan untuk oksidasinya adalah anoda. Ketika dimasukkan ke rumus, maka jadi min 0,28 dikurang min 0,76. Karena min bertemu dengan min tadi, maka menjadi plus. Maka min 0,28 ditambah 0,76. Maka hasilnya adalah plus 0,46 volt. Kenapa dia menjadi plus? Karena angka yang paling besar adalah berbentuk plus. Lanjut cara yang keempat, yaitu kita akan menentukan reaksi selnya. Jadi cara menentukan reaksi selnya ini adalah dari katoda reduksi dengan anoda oksidasinya. Katoda reduksinya adalah Ni. AQ-nya tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Ditambah 2 E-. Jangan lupa tulis E0-nya. Nah, untuk anoda oksidasinya ini, reaksinya akan dibalik. Menjadi Zn akan menjadi Zn2 plus ditambah 2 E-. Karena reaksinya dibalik, jadi E0-nya akan berubah menjadi positif. Yang awalnya minus 0,76 menjadi plus 0,76 volt. Kemudian ditambahkan, karena di sini E-nya sudah setara, jadi bisa langsung dicoret. Jadi Ni2 plus ditambah Zn menjadi Ni ditambah Zn2 plus. Sedangkan untuk E0-nya, karena dia sama seperti potensial sel, jadi tinggal dipindahkan saja. Jadi 0 plus 0,46 volt. Begini cara pengerjaan untuk reaksi sel. Oke, lanjut langkah yang kelima, yaitu menentukan notasi sel atau yang disebut juga diagram sel. Di notasi sel ini, anoda duluan, terus di tengah-tengahnya adalah anoda ion, selanjutnya ada katoda ion, yang paling ujung adalah katodanya yang berbentuk logam. Cara mengingatnya adalah ingat bahwa yang di tengah-tengah itu dia membawa anak berupa ion tersebut. Sedangkan yang di ujung kanan dan kirinya dia tidak membawa ion, dan anggap saja seperti orang tua dari ion ini. Jadi seperti itu. Dan perlu diingat pula anoda yang selalu duluan daripada katoda. Jadi anoda selalu di sebelah kiri.
jika dituliskan menggunakan senyawanya, maka akan jadi anodanya adalah Zn garis, jadi Zn2+, katoda ionnya adalah Ni2+, garis Ni. Jadi ini adalah notasi selnya. Lanjut yang keenam, yaitu adalah menentukan aliran elektron. Cara menentukan aliran elektron ini kurang lebih seperti cara mengingat notasi sel. Dia selalu bergerak dari anoda menuju katoda. Mengapa? Karena anoda memiliki E0 yang rendah akan bergerak menuju ke E0 atau elektron yang lebih tinggi atau lebih banyak. Maka dari itu, anoda selalu bergerak ke katoda. Jadi anodanya adalah Zn, akan mengalir ke. Di soal yang kedua adalah membahas tentang sel volta yang menentukan reaksi berlangsung secara spontan atau tidak spontan. Nah, di situ ada sebuah reaksi yang dimana Ag ditambah Mg2+ menjadi Ag+ ditambah Mg, yang dimana diketahuinya adalah Ag+ ditambah elektron menjadi Ag. Untuk N0-nya adalah plus 0,79 volt, dan yang di bawah yang diketahui selanjutnya adalah Mg2+ ditambah 2E- menjadi Mg. Untuk N0-nya adalah min 2,34 volt. Oke, cara yang pertama itu adalah menentukan katoda reduksi dan anoda oksidasinya. Sama seperti di soal yang pertama, cara menentukan katoda dengan anodanya dilihat dari E0, yang dimana katoda adalah untuk E0 yang lebih besar daripada yang satunya. Antara kedua itu, untuk katodanya adalah Ag. Kenapa Ag? Karena Ag E0-nya adalah berupa positif, sedangkan Mg E0-nya berupa negatif. Maka katodanya adalah Ag. Ag adalah katoda reduksi, sedangkan Mg adalah anoda oksidasi. Nah, bagaimana cara mengetahui spontan dengan tidak spontannya? Yaitu dengan menggunakan rumus potensial sel, yang dimana rumus potensial sel tadi adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Jika dimasukkan ke dalam bentuk angkanya, maka menjadi plus 0,79 dikurang minus 2,34. Karena minus ketemu dengan minus, maka jadilah plus. Jadi, plus 0,79 ditambah 2,34, yang dimana hasilnya adalah plus 3,13 volt. Karena dia hasilnya adalah plus, maka reaksi tersebut berlangsung secara spontan. Mengapa demikian? Karena spontan selalu berbentuk positif, sedangkan reaksi yang tidak spontan maka akan berbentuk negatif. Oke, sekian penjelasan dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku saya. Oke, sekian. Terima kasih.